Di tengah suasana yang riuh oleh pujian dan kekaguman, salah satu teman sekelas mendekat dengan raut malu-malu. Ia menunduk sedikit dan berkata, Gaopeng, sebenarnya aku ada sedikit permintaan." Namun sebelum kata-katanya selesai, ekspresi Gaopeng langsung berubah dingin. "Aku tidak mau melakukannya." Ucapan itu membuat si teman terkejut, tidak menyangka akan ditolak seketika. Tapi Gaopeng tidak berhenti di situ. Ia kemudian melanjutkan perkataannya. "Bukankah kau sendiri yang bilang tidak butuh apa-apa dariku? Pergilah, aku tidak butuh bantuanmu. Bukankah itu yang dulu kau katakan?" Nada suara Gaopeng tegas dan tajam. Tatapannya menyiratkan bahwa ia belum lupa bagaimana dulu dirinya diremehkan dan diabaikan. Temannya itu langsung kesal dan berkata dengan urat, "Kau ini..." Namun tiba-tiba sosok wanita bertubuh besar dengan tatapan galak muncul dan langsung menarik perhatian semua orang. Suaranya membelah suasana, membuat semua murid seketika membeku. "Apa yang kalian semua lakukan di situ? Cepat duduk, ibu punya sesuatu yang harus disampaikan." Tanpa banyak perlawanan, para siswa termasuk teman Gaopeng langsung kembali ke bangku masing-masing. Mereka berkata serempak, "Siap, Bu. Cepat duduk atau satu sapu melayang." Ancaman yang tidak asing itu cukup untuk membuat seluruh ruangan hening dalam sekejap. Kini semua mata tertuju pada sang guru yang bersiap menyampaikan pengumuman penting. "Baiklah, yang harus ibu sampaikan adalah..." Guru itu melangkah ke depan kelas, berdiri tegak di atas podium dengan tatapan serius. Suaranya tegas namun penuh wibawa. "Mulai sekarang, sekolah di seluruh dunia akan direformasi." Kata-katanya membuat semua murid terdiam. Perubahan besar sedang terjadi, dan mereka akan menjadi bagian dari arus besar itu. Untuk tahun ajaran kedua, akan ditambahkan kursus baru. Bersamaan dengan itu, akan ada perekrutan untuk anak-anak yang berbakat. Slide berganti, menampilkan gambar perjanjian antara dua institusi besar, perwakilan dari dunia pendidikan dan kemiliteran, berjabat tangan di hadapan media internasional. Reformasi ini adalah hasil kesepakatan antara organisasi pendidikan global dan pihak militer dunia. Sorotan kamera dan tepuk tangan mewarnai peristiwa bersejarah itu. Bagi anak-anak yang memiliki potensi, mereka akan diberi kesempatan untuk langsung masuk ke akademi top atau akademi militer. Suasana kelas menjadi riuh saat sang guru melanjutkan penjelasannya. "Pelatih dari akademi militer akan datang hari ini. Jika ada yang tertarik, kalian bisa ikut latihan sore nanti." Murid-murid saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar dari bangku ke bangku. "Dan bagi kalian yang ingin menjadi murid spesial, kalian bisa temui saya setelah kelas selesai." Ucapannya itu seperti bom yang meledak di tengah kelas. Pikiran para siswa langsung bercampur aduk. Beberapa dari mereka bersemangat. Ini kesempatan emas untuk bergabung dengan militer. Yang lain penuh keraguan. Reformasi, bukankah ini terlalu mendadak? Apakah ini pertanda ada sesuatu yang serius sedang terjadi? Kekhawatiran tentang kondisi luar kota juga muncul. Apa kita akan dilatih di luar kota? Aku dengar situasi di sana masih tidak stabil. Di tengah kehebohan itu, Gaopeng nampak terdiam dengan ekspresi serius. Wajahnya menyiratkan keraguan atau mungkin firasat. Gumamnya pelan saat ia memperhatikan sang guru yang kini melangkah ke arahnya. Guru itu menatapnya langsung dan berkata, "Bisa ikut ibu sebentar. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu." Tanpa ragu Gaopeng menjawab singkat, "Baik, Bu." Guru Murong menyampaikan pujian atas pencapaian Gaopeng yang telah berhasil mendapatkan sertifikat pelatih monster menengah. Ia mengatakan bahwa para guru di sekolah merasa sangat bangga padanya. Guru itu lalu menyampaikan tugas baru. Besok akan ada murid dari SMP 7 yang datang ke sekolah, dan ia ingin agar Gaopeng menjadi pemandu yang akan menemani mereka berkeliling. Mendengar hal itu, Gaopeng dengan canggung memohon agar guru Murong berbicara seperti biasa saja, karena ia merasa tidak nyaman jika guru itu terlalu formal padanya. Dengan ekspresi serius yang tiba-tiba berubah semangat, ia menyampaikan bahwa sebenarnya ia memiliki mimpi pribadi. Ia berkata kalau boleh jujur, ia ingin menjadi duta besar kekaisaran. Guru Murong pun heran dengan perubahan topik yang begitu mendadak. Guru Murong menatap Gaopeng dengan ekspresi serius. Ia mengakui
bahwa menjadi duta besar kekaisaran memang menguntungkan. Namun menurutnya posisi itu tidak cocok untuk Gao Peng. Setelah sempat terdiam dan menatap keluar jendela, ia menarik kembali perkataannya. Tidak, lupakan saja. Guru Murong kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia memuji peringkat Gao Peng yang sangat baik dan mengatakan bahwa dengan sertifikat yang telah ia dapatkan akan sangat mudah baginya untuk menghasilkan uang. Sambil tetap mengamati suasana di luar, Guru Murong menambahkan bahwa Gao Peng juga bisa mencoba masuk ke salah satu akademi unggulan yang ada di Cina. Guru Murong menjelaskan bahwa untuk menjadi duta besar kekaisaran, Gao Peng harus memiliki banyak penghargaan dari akademi militer terlebih dahulu, lalu dipromosikan menjadi mayor dan seterusnya. Sementara itu, di luar gedung, beberapa petugas militer terlihat sedang melatih bis putih besar untuk keperluan sore hari. Gao Peng menanggapi dengan sopan. Ia berterima kasih karena Guru Murong telah memahami niatnya. Ia mengakui bahwa masuk akademi militer memang lebih aman sebelum menjadi duta besar kekaisaran. Namun tekadnya tetap teguh. Tapi itu terlalu lama. Aku ingin belajar banyak mengenai latihan, bela diri, dan sebagainya. Lalu segera tumbuh menjadi kuat. Gao Peng menyadari bahwa mengikuti ujian dalam waktu bersamaan mungkin mustahil. Namun ia tetap tersenyum dan menunjukkan tekadnya untuk tidak menyerah. Anda bisa percaya pada saya. Guru Murong menanggapinya dengan senyuman kecil. Dasar bocah. Ia kemudian memberi izin kepada Gao Peng untuk melakukan sesuai keinginannya, meskipun tetap mengingatkan agar mempertimbangkan kembali dengan matang. Gao Peng membungkuk hormat. Terima kasih Bu Murong. Sore itu, suasana sekolah dipenuhi sorakan semangat. Beberapa siswa dari sekolah lain mulai berdatangan untuk mengikuti seleksi. Tampak percaya diri saat melangkah melewati gerbang. Sorak-sorai pun terdengar dari murid-murid yang menyambut mereka. Ganbate Senpai. Di antara kerumunan, seorang siswa dari rombongan yang datang menyapa Gao Peng dengan akrab. Hei Gao Peng, kamu gabung grup duta besar kekaisaran juga? Rupanya siswa itu bernama Tan Qianjin. Di sini, Gao Peng lalu berkata, kau juga punya nilai yang bagus, kenapa ikut gabung ke sini? Tan Qianjin berdiri dengan semangat yang menyala. Hei, semua ini kulakukan karena ingin menggapai mimpiku. Ketika masih bocil, aku sangat menyukai anime. Wajahnya berbinar, mengenang masa kecil yang penuh imajinasi. Dan monster yang ada di dalamnya tuh keren banget. Sejak saat itu, aku ingin menjadi duta besar kekaisaran terkuat. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Lalu di sini, Gao Peng berkata, bagaimana jika duta besar kekaisaran yang terkuat adalah laki-laki? Apa kamu ingin jadi laki-laki juga? Tan Qianjin langsung melonjak protes. Astaga, duta besar kekaisaran terkuat itu gelar, bukan jenis kelamin. Sambil berlalu pergi, Gao Peng berkata kembali, Oke, cepat datang ke lapangan. Tan Qianjin berlari kecil mendekati area pelatihan. Matanya membelalak saat melihat deretan kendaraan militer berat. Wow, itu tank yang tadi, serunya penuh antusias. Kerumunan mulai memadati lapangan. Di tengah kegembiraan itu, suara-suara sumbang bercampur ketegangan mulai terdengar. Ini sangat menegangkan. Aku jadi sedikit takut, ucap seseorang dengan gugup. Aku juga sama, sahut yang lain mencoba menyembunyikan kecemasan. Tak jauh dari sana, seorang pria bertubuh kekar berjalan mendekati podium. Seorang wanita bersetelan biru menyambutnya dengan anggukan hormat. Silahkan Pak. Tak Qianjin yang kini berdiri di samping Gao Peng menyipitkan mata menatap pria itu. Apakah dia pelatih kita? Dia terlihat tidak istimewa, kecuali sedikit kelihatan kuat, gumamnya dengan heran. Gao Peng hanya diam, tersenyum kecil tanpa menanggapi. Tatapan tajam penuh aura membunuh tiba-tiba muncul, seorang menembus dari balik kegelapan. Gao Peng langsung menyadarinya. Auranya sangat kuat. Jelas bukan orang biasa. Tan Qianjin yang berdiri di sampingnya spontan berteriak kaget. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sementara itu, Gao Peng tetap tenang, hanya tersenyum kecil. Dari atas podium, pria bertubuh kekar akhirnya mulai berbicara. Pertama-tama, aku ingin kalian yang menakut untuk keluar dari kursus ini, ucapnya lantang. Suaranya keras dan dingin, membuat suasana mendadak hening. Karena kalian yang penakut tidak seharusnya berada di sini. Dengan suara penuh tekanan, ia mengepalkan tinju. Karena tanpa pikiran yang jernih dan tekad sekuat baja, kalian akan langsung mengompol seketika bertemu monster di luar sana. Dan kalian akan menjadi gelembung yang instan dan tak akan sanggup untuk belajar.
Kerumunan siswa mulai ribut. Wajah-wajah muda itu memerah antara marah dan bingung. "Bukankah ini sudah termasuk pelecehan?" teriak salah satu dari mereka dengan emosi. "Iya benar," sahut yang lain memancing persetujuan dari banyak orang. Seorang siswa lain mencoba menenangkan suasana. "Semua orang sudah pasti pernah lihat duta besar kekaisaran yang legendaris itu." Pelatih di podium menanggapi dengan senyum tipis. Sorot matanya tajam menantang. "Benarkah begitu?" katanya dingin. Kemudian tanpa banyak bicara ia mengangkat tangannya, menghantam dengan kekuatan penuh. "Kalau begitu, kita buktikan langsung saja." Seketika, seekor serigala putih muncul meringkik keras. Di sampingnya seorang prajurit menuntun binatang itu ke tengah lapangan, menandai dimulainya ujian sesungguhnya. Sinar matahari menyinari sosok pelatih yang kini berdiri tegap di samping seekor binatang buas berukuran besar. Makhluk itu memiliki bulu putih menyala, taring tajam dan mata bercahaya kebiruan. Tenaganya ditekan dengan moncong besi yang kokoh. Tanpa banyak bicara, pelatih memberi isyarat tegas. "Lakukan." Perintah itu langsung diteruskan oleh bawahannya. "Laksanakan." Beberapa saat kemudian, seorang petugas lain memberi laporan resmi. "Lapor, target baja setebal 10 cm dan ada 3 plat baja yang telah disusun." Dengan isyarat tegas, pelatih berteriak, "Maju." Makhluk putih itu langsung melesat. Kakinya menghentak tanah dan dalam sekejap ia menerjang ke depan. Tubuhnya berputar, lalu cakar tajamnya menghantam keras plat baja yang telah disiapkan. Benturan terjadi dalam satu ledakan yang memekakan. Baja setebal 10 cm langsung hancur seperti kertas yang disobek. Debu dan serpihan berterbangan di udara, menyisakan kehancuran yang tak bisa disangkal. Semua siswa yang menyaksikan hanya bisa terpaku membisu. Tatapan mereka penuh syok tak percaya dengan kekuatan brutal yang baru saja diperlihatkan. Wajah Gao Peng menegang, matanya tak bisa lepas dari puing-puing baja yang berserakan. Bagaimana bisa plat baja setebal itu hancur dalam satu serangan? Pertanyaan itu menggema dalam kepalanya disertai keringat dingin yang menetes di pelipis. Di sisi lain, pelatih kembali berbicara, suaranya datar namun menekan. "Inilah yang kumaksud, kekuatan membunuh dari bis pelatihan." Ia menyilangkan tangan, menatap lurus ke arah para siswa. "Monster yang akan kalian hadapi nanti akan sekuat ini atau bahkan lebih." Lalu tanpa memberi jeda, ia memberi peringatan terakhir. "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Siapapun yang ingin keluar silahkan pergi sekarang." Beberapa orang mulai melangkah mundur meninggalkan barisan satu persatu. Gao Peng memperhatikan mereka dengan sorot mata bingung. Begitu banyak yang pergi, pikirnya dalam diam. Sepertinya semangat mereka semua menghilang begitu saja. Tiba-tiba suara lantang membelah keheningan. "Kenapa kalian menundukkan kepala?" Sorot tajam sang pelatih mengarah ke siswa-siswa yang pergi begitu saja. Dia kemudian berkata kembali, "Itu tidak seperti kalian melakukan sesuatu yang salah," serunya tegas. Ia kemudian melanjutkan, "Belajarlah dengan giat. Belajar juga merupakan jalan keluar yang baik." Ia melangkah perlahan, menyapukan pandangan pada mereka yang memilih mundur. "Kalian bukan pecundang," lanjutnya. "Kalian hanya membuat pilihan yang rasional untuk kembali ke kelas." Sang pelatih berdiri dengan aura yang menggetarkan barisan. "Tapi yang ini berbeda. Kalian memilih untuk tinggal. Mulai dari sekarang, jika ada seseorang yang menyerah, dialah si pecundang sejati itu. Dan aku tidak menginginkan seseorang pecundang. Mengerti?" Para siswa menjawab ragu-ragu. Mengerti." Tapi suara itu tak cukup keras untuknya. Lebih keras! Gedung sekolah pun menggema oleh teriakan penuh semangat. "Mengerti!" Beberapa waktu kemudian, di dalam kamar yang sunyi, Gao Peng melempar tubuhnya ke sofa dengan napas berat. "Capek sekali," gumamnya lelah. Matanya kosong menatap ke depan. "Meskipun aku siap secara mental." Gao Peng sempat mengira semuanya akan berjalan ringan, tapi kenyataannya berkata lain. Dazi terus merengek lapar, seolah tak puas meski sudah diberi makan berkali-kali. Sementara itu, pikiran Gao Peng mulai dipenuhi kekhawatiran. Ia teringat ucapan Kolonel Chen. Dalam 1 bulan ke depan, seluruh institut akan melakukan seleksi ketat dan dari 1.200 murid, sebagian besar akan dieliminasi. Tingkat eliminasinya terlalu tinggi, gumamnya dengan sorot mata tegang. Kemudian di sini, ketika Gao Peng akan membuka lemari penyimpanan, ia pun tercengang karena hanya tersisa 1 cedar pine needle.
Kemana perginya tumpukan cheddar fine needleku? Serunya panik sambil membongkar isi lemari. Wajahnya semakin syok saat menyadari kenyataan. Hah, cuma satu? Teriakannya menggema membuat suasana rumah ikut tegang. Gao Peng mengatakan dengan kesal, apa yang sebenarnya terjadi? Sementara si Dazi dengan polosnya menunjuk Dambi dan berteriak, dia memakannya, dia memakannya. Gao Peng mendesah lelah lalu menatap Dambi sambil mengelus tengkuknya sendiri. Hei Dambi, ucapnya dengan wajah kesal. Ia mendekat dan menegur Dambi dengan suara pelan. Lain kali kalau kau ingin makan lebih banyak, kau harus memberitahuku. Namun Dambi hanya diam menatap balik dengan rasa bersalah. Gao Peng menepuk dada makhluk itu dan menghela napas. Aku tidak mengatakan kau salah Dambi. Beberapa saat kemudian, ia duduk di sofa sambil menatap layar virtual yang terpancar di depannya. Menurut kotak properti, Dambi perlu menyerap 600 pound cheddar fine needles, gumamnya. Lalu ia mengangguk pelan. Langkah pertama hampir selesai. Gao Peng menatap layar holografik yang menampilkan rincian bahan. 20 pound cheddar fine needles sebanding dengan 3 pound lighting flower fruit, gumamnya, sambil mengingat-ingat anggaran. Satu cheddar fine needle seharga 1000 mata uang serikat, dan itu hanya satu kredit. Untuk memakan 15 cut berarti masih terjangkau. Ia melirik ke arah Dambi yang tengah duduk diam dengan tatapan kosong namun tenang. Lebih banyak yang bisa dimakan dan lebih banyak zat yang bermanfaat dapat diserap. Kita bisa lebih cepat untuk menuju evolusi berikutnya. Wajah Gao Peng mulai serius. Dambi masih monster peringkat elit. Dan saat dia naik ke peringkat lebih tinggi, bahan-bahan yang perlu dia konsumsi akan jauh lebih mahal. Beberapa bahan bahkan tak bisa dibeli di pasaran, hanya bisa didapat dengan cara membakar uang, pikirnya. Lalu ia menghela napas dan menoleh ke arah Dazi yang sedang lahap memakan dari mangkuknya. Dan untuk Dazi, dia membutuhkan 200 pound lighting flower fruit untuk meningkat ke kualitas sempurna. Dazi nampak menikmati buah-buahan itu dengan riang, tak menyadari kekhawatiran di benak tuannya. Lighting flower fruit lebih murah dibanding cheddar fine needles. Aku masih bisa membelinya dengan ratusan koin serikat. Batin Gao Peng mencoba menenangkan diri. Gao Peng menghela napas panjang. Ini tidak mudah untuk membesarkan sebuah keluarga. Singkat cerita, sesampainya di halaman luar, ia memandang sekeliling dengan raut bingung. Apa ini kebun binatang? Gumamnya dengan kaget. Di depan matanya, beberapa siswa terlihat kesulitan menangani binatang-binatang peliharaan mereka. Seekor buaya kecil memberontak, burung berwarna ungu berterbangan liar, sementara seekor anak harimau terlihat duduk santai seolah mengabaikan perintah pemiliknya. Gao Peng hanya bisa berdiri diam dan memperhatikan semuanya. Namun tatapannya lalu tertuju pada sosok besar di hadapannya. Lupakan yang lain, babi ini terlalu berlebihan. Gao Peng mendekati seorang gadis dan tersenyum ramah. Apa ini bismu? Dia terlihat cukup sehat. Bisakah kau memberikan sedikit ruang? Gadis itu terkejut mendengar permintaan itu. Ternyata bis miliknya seekor babi besar. Tergeletak tepat di depan pintu masuk gedung menghalangi jalan semua orang. Bismu menghalangi pintu masuk, ujar Gao Peng kembali. Gadis itu tampak panik. Ingatan masa lalunya pun terlintas saat pertama kali memelihara si babi kecil. Ia begitu bahagia. Si babi nampak imut dan penurut. Namun sekarang semuanya berbeda. Dengan tatapan sedih, wanita itu berbisik. Saat aku membelinya, dia tidak seperti ini. Gao Peng kemudian bergumam. Dia tidak mengerti kata-kataku sama sekali. Kerumunan mulai memperhatikan saat seorang pria berseragam dengan seekor bis biru kecil mendekat. Apa yang terjadi? Tanyanya tegas. Gao Peng menoleh dan menjawab lirih. Itu pelatih. Sang pelatih segera memahami situasinya. Bis itu memblokir jalan. Katanya sembari menatap bis besar milik gadis itu yang masih tergeletak tak peduli sekeliling. Dengan tenang ia memberi perintah. Silver, kuserahkan padamu. Mendengar perintah itu, bis kecil di sampingnya langsung berubah. Sorot matanya jadi merah menyala. Taringnya mencuat dan aura buas menyelimuti sekitarnya. Silver mengeluarkan aura mencekam, langkahnya mantap mendekati bis besar yang masih berdiri santai. Bis itu seketika gemetar, tubuhnya mundur tanpa sadar. Gadis pemilik bis terpaku kaget. Sang pelatih hanya tersenyum tipis. Pertunjukannya berakhir, ucapnya tenang. Lalu dengan nada tegas ia lanjutkan. Kalau sudah, ayo kita mulai pelatihannya segera. Para peserta berdiri berjajar di atas lapangan rumput bersama bis pelatihan mereka masing-masing. Sang pelatih berdiri tegap di atas podium. Suaranya lantang.
Aku tahu beberapa dari kalian ingin menandatangani lebih banyak kontrak untuk membentuk pasukan tempur di masa depan. Ia melanjutkan dengan nada serius. Tapi hari ini kita mulai dari dasar. Komando bis pelatihan kalian adalah yang paling penting. Dengan ekspresi tegas ia menambahkan, karena sekuat apapun bis kalian, kalau tak patuh pada perintah, semua itu akan sia-sia. Pelatih kembali berbicara dengan penuh keyakinan. Aku yakin kalian pasti dapat melihat manfaat dari pelajaran ini. Beberapa murid tampak termenung, termasuk gadis kecil yang berdiri diam di samping bisnya. Sementara pemuda di dekatnya hanya terdiam. Pelatih lalu berlutut sambil mengelus kepala bis putih yang jinak. Ia berkata, jika kalian ingin melatihnya sebaik mungkin, kalian harus memahami kebiasaan dan preferensi mereka. Sang pelatih juga ingat ketika dirinya melatih bis miliknya itu. Untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan secara tepat, serigala putih itu berlari kencang di lapangan. Pelatih menatapnya sambil mengingat bagaimana bis itu dulu sulit dikendalikan, namun kini menuruti semua perintahnya. Di sisi lain, para murid menatap dengan takjub. Beberapa bahkan ternganga melihat ekor serigala bulan perak itu menghantam pelat baja hingga hancur. Padahal mereka tahu ekor itu bukanlah senjata alaminya. Pelatih kemudian menjelaskan bahwa hasil itu lahir dari latihan berbulan-bulan. Ekor sang bis kini lebih kuat, bisa menyerang dengan cepat dan akurat. Dengan tenang ia berdiri tegap dan mengangkat satu jarinya. Pelatih menegaskan bahwa serigala itu kini memiliki senjata tambahan selain gigi dan cakarnya. Metode latihannya memang dirancang untuk mengembangkan kemampuan bis dan meningkatkan efektivitas bertarung mereka. Pelatih menoleh pada pelatih Lee, pria berambut oranye yang berdiri di barisan depan. Dengan nada tegas ia memintanya menunjukkan kemampuan serigala bulan peraknya sekali lagi. Pelatih Lee mengangguk santai, lalu maju bersama bis putihnya. Serigala bulan perak itu duduk tenang di sampingnya. Sementara ia menatap para murid yang memperhatikan. Pelatih menjelaskan bahwa meski ini adalah serigala bulan perak yang sama, metode pelatihan berbeda akan menghasilkan kemampuan yang berbeda pula. Arah pengembangannya pun disesuaikan dengan kebutuhan pertempuran. Pelatih Lee lalu mengangkat tangannya memanggil perhatian semua orang. Seketika seluruh tatapan tertuju pada dirinya dan serigala bulan peraknya yang siap memamerkan kemampuan baru. Pelatih Lee mengayunkan tangannya ke depan memberi aba-aba pada serigala bulan peraknya. Seketika bis itu melesat bagaikan kilat, taringnya siap menghantam target. Serigala itu menukik dan menggigit keras, membuat plat baja hancur seketika di bawah rahangnya. Melihat itu, Gao Peng terperanjat, berteriak kaget sambil menoleh pada Dazi. Gila, gigitan yang mengerikan. Pelatih berdiri di depan para murid, menjelaskan dengan tenang tentang klasifikasi bis pelatihan. Ia menyebut 5 kategori utama, yaitu penyerang, pertahanan, pendukung, penyembuh, dan kontrol lapangan. Ia menambahkan bahwa beberapa orang bahkan bisa menguasai beberapa kategori sekaligus. Untuk contoh, ia menampilkan pohon anggur iris hijau, bis yang mampu berperan sebagai tipe pertahanan dan kontrol sekaligus, dapat digunakan sebagai penyerang bila diperlukan. Setelah itu, pelatih menepuk tangannya sambil tersenyum, menandai dimulainya pelatihan resmi. Ia menyarankan para murid untuk memulai latihan dari hal sederhana, seperti menguji kekuatan gigitan pada kayu, lalu secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Kotak-kotak besar berisi material pelatihan diangkut oleh bis berbadan kekar. Pelatih menjelaskan bahwa semua kebutuhan pelatihan sudah dikirimkan, jadi para murid tidak perlu khawatir. Ia menambahkan, siapapun yang sudah memilih jurusan pelatihan dapat segera mendaftar dan menerima material untuk memulai latihan. Di tengah penjelasan itu, Gao Peng yang berdiri bersama Dazi nampak berpikir. Ia merasa seni transfer kerusakan sudah ia pahami, tapi kini pelatih menekankan peningkatan pertahanan lebih dahulu. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana cara agar Dazi bisa meningkatkan pertahanannya. Gao Peng teringat pada kera kecil yang mengangkat kotak pelatihan dengan mudah. Dalam hati ia kagum pada kekuatannya, dan mulai menyadari bahwa bis itu termasuk tipe kekuatan. Ia juga ingat ketika ia membaca sebuah buku referensi dan menemukan informasi tentang monster kera berbulu jarang bernama kera ikan ganas. Sifat alaminya gemar bertarung, namun pertahanannya lemah. Karena itulah, sejak lahir kera ini biasanya dilatih oleh induknya. Mereka menggunakan tubuh sendiri untuk memukul batang pohon, menghantam batu gunung, dan latihan keras lainnya untuk membangun kekuatan sejak dini.
Kera ikan ganas itu melanjutkan latihan ekstrimnya memukul batu dan gunung tanpa henti seiring waktu kulitnya terluka akan sembuh dan menjadi semakin keras. Saat mereka tumbuh dewasa, ototnya menjadi tebal, ditambah kapalan dan bekas luka yang menumpuk membentuk lapisan mirip baju besi alami. Pada tahap itu, tubuh mereka begitu kuat hingga tidak akan terluka sedikit pun, bahkan jika menabrak gunung sekalipun. Gaopeng menatap peti besar di depannya sambil berpikir, aku bisa mengikuti metode pelatihan ini untuk melatih pertahanan Dazi, gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, ia menemukan Dazi yang sedang berbaring santai di bawah pohon. Dazi, ayo, aku sudah memilih metode pelatihan untukmu, ujar Gaopeng. Ia tersenyum tipis. Latihan ini memang akan membuatmu menderita sebentar, tapi itu demi kebaikanmu. Lebih baik menderita sebentar daripada seumur hidup lemah. Dazi menoleh dengan wajah bingung, tak menyangka apa yang akan dilakukan tuannya. Gaopeng menggenggam palu dengan wajah mantap. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gumamnya sambil menatap Dazi. Begitu palu diayunkan, Dazi menjerit kaget dan langsung kabur secepat kilat. Aku akan bersikap lembut. Jangan kabur, teriak Gaopeng panik sambil mengejar. Namun, Dazi terus berlari mengelilingi lapangan, membuat Gaopeng berteriak frustasi. Berhenti, ini demi kebaikanmu sendiri. Kau harus mengerti penderitaanku. Akhirnya, setelah kejar-kejaran yang melelahkan, Dazi berhasil ditangkap. Gaopeng meringis sambil memegangi lengannya yang nyeri. Sial, palu itu hampir membuat lenganku patah, gerutunya, sementara Dazi menatapnya dengan wajah polos namun sedikit kesal. Waktu pun berlalu, 1 minggu kemudian, pagi dimulai dengan suara alarm yang berdering keras pada pukul 7, mengguncang selimut Gaopeng yang masih terbungkus rapat di tempat tidurnya. Tangan Gaopeng keluar dari balik selimut dan mematikan alarm. Dengan suara malas, ia bergumam pelan bahwa hari ini tidak ada latihan. Ia menarik selimutnya kembali, ingin tidur sedikit lebih lama. Namun tak butuh waktu lama, suara ketukan keras membuyarkan semua ketenangan. Gaopeng membuka mata dengan ekspresi kesal, napasnya berat. Beberapa detik kemudian, ia keluar kamar dengan rambut acak-acakan dan kaos tidur lusuh, sambil menguap dan menggaruk kepala. Tanpa menunggu ditanya, ia berkata agar jangan berisik, sarapan akan segera disiapkan. Dari arah dapur, Dazi sudah berteriak lebih dulu dengan suara keras, "Aku lapar!" Sambil membalik pancake di udara, Gaopeng menghela napas panjang. Ia mengeluh. Jelas, Dazi dan Dambi yang berkembang pesat, tapi dirinya justru yang paling menderita. Ia merasa kecepatan tangan dan keterampilannya dalam membuat pancake juga ikut meningkat. Sementara itu, Dazi duduk santai menikmati makanannya, kini telah mencapai level 10. Dambi hanya duduk diam di sampingnya, tampak lesu dan kelaparan. Gaopeng memandangi mereka dengan ekspresi lelah. Ia tak yakin apakah semua ini layak dilakukan. Sambil menahan air mata, ia berkata bahwa demi pertahanan untuk Dazi, lengannya hampir patah dan salah sedikit saja bisa kena gigit. Bagi Gaopeng, memberi makan 2 makhluk ini sungguh bukan tugas yang mudah. Ponsel yang tergeletak di lantai tiba-tiba berdering, menarik perhatian Dambi yang segera meraihnya dan mengangkat panggilan tersebut. Sesaat kemudian, Gaopeng pun menerima panggilan itu. Seseorang memperkenalkan diri dari seberang sambungan. "Tuan Gao, aku adalah manajer umum perusahaan keamanan Perisai Biru. Namaku Liu Shenlin." Gaopeng mengerutkan kening, menjawab dengan sopan namun penuh rasa ingin tahu. "Tuan Liu, aku penasaran, kenapa Anda menghubungiku?" Dalam hati, Gaopeng berpikir bahwa ia belum pernah berurusan dengan perusahaan bernama Perisai Biru sebelumnya. Bahkan namanya pun belum pernah ia dengar. Liu Shenlin kembali berbicara melalui telepon. "Halo Tuan Gao, atas nama keamanan Perisai Biru, aku ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Anda." Ia lalu melanjutkan, "Aku ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk berbicara secara langsung?" Singkat cerita, Gaopeng pun tiba di Fei Feng Studio. Kian menyambutnya dengan sopan. "Tuan Gao, tamu Anda sudah menunggu." Gaopeng mengangguk. "Baik." Saat memasuki ruangan, ia langsung bertatap muka dengan pria berpakaian rapi. "Apakah Anda Tuan Gao?" tanya pria itu. Gaopeng menjawab, "Tuan Liu kan? Salam kenal." Pria itu tersenyum dan memperkenalkan diri. "Senang bertemu dengan Anda. Saya adalah manajer umum perusahaan keamanan Perisai Biru. Nama saya Liu Shenlin." Liu Shenlin menjabat tangan Gaopeng dan berkata, "Saya di sini ingin menawarkan pada Anda untuk dapat bekerja di perusahaan kami sebagai konsultan pelatih monster." Gaopeng menjawab dengan tenang,
Manajer Liu, mari kita duduk dan bicara terlebih dahulu. Setelah duduk, Gao Peng bertanya dengan serius, kenapa Anda memilih saya? Ada banyak pelatih senior di kota Chang'an, dan saya juga bukan satu-satunya pelatih monster menengah kan? Ia melanjutkan, saya bahkan tidak tahu reputasi apa yang saya miliki sehingga dapat membuat manajer umum dari perusahaan keamanan besar seperti Perisai Biru datang langsung pada saya. Liu Shenlin tersenyum santai. Hahaha, Anda terlalu polos Tuan Gao. Manajer Liu mulai menjelaskan, ada beberapa pelatih senior di Chang'an, tapi salah satunya adalah Presiden Asosiasi Pelatih Monster Tuan Chen. Sambil memperlihatkan sosok pria berambut merah menyala yang berdiri di depan gedung tinggi, Liu melanjutkan, dia tidak punya waktu untuk menjadi konsultan di perusahaan kecil sepertiku. Kemudian sosok pria lain diperlihatkan dengan jas formal dan latar simbol pemerintahan. Liu berkata, dan yang lainnya adalah Tuan Gu Xianlin, tapi dia juga sibuk sebagai konsultan pelatihan pemerintah. Manajer Liu berkata dengan yakin, untuk pelatih level menengah, saya lebih percaya pada Mr. Gao daripada yang lainnya. Mendengar itu, Gao Peng menanggapi dengan serius. Jadi, pertama-tama, ini permintaan saya. Kita harus memahami kondisi ini sebelum melanjutkannya, jika tidak ingin ada kesalahpahaman. Ia melanjutkan sambil mengangkat jari. Pertama, saya ada kelas dari Senin sampai Jumat, kecuali ada situasi sangat mendesak. Jangan ganggu saya selama hari Minggu. Kedua, saya setuju menjadi konsultan pelatih, tapi saya tidak akan menandatangani eksklusivitas apapun. Dan saya hanya dapat menjamin bahwa saya tidak akan membantu kompetitor Anda. Manajer Liu tersenyum dan berkata, baiklah, saya janji. Ia kemudian mengeluarkan dokumen dan berkata, Tuan Gao, apakah menurut Anda kontrak paruh waktu yang kami siapkan ini cocok? Gao Peng memperhatikan isi kontrak dengan seksama. Dalam hati ia berpikir, kontrak ini sangat aneh. Tidak ada persyaratan waktu 1 tahun, tahunan, 800 kredit per tahun, plus bonus dan 30% kredit untuk setiap penjualan ID yang berasal dari Blue Shelter. Tatapannya mengeras dan ia bertanya-tanya dalam hati, apakah pemilik perusahaan ini sangat kaya dan pimplan? Namun tanpa ragu ia berkata, kalau begitu biar ku tanda tangani saja dulu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kian-kian masuk dan memberitahu, Tuan Gao, Tuan Ma yang membuat janji telah tiba. Gao Peng yang sedang memegang kontrak langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Manajer Liu pun tersenyum dan berkata sambil berdiri, setelah kontrak ditandatangani, saya tidak akan mengganggu Tuan Gao lagi. Manajer Liu membungkuk ringan sambil berkata, ia akan menuntaskan urusan kerjanya dengan Tuan Gao. Gao Peng menatap kepergiannya. Dalam hati, ia bergumam, manajer Liu itu sangat ramah. Tak lama kemudian, pintu lift di lantai 2 terbuka perlahan. Manajer Liu menjawab telepon dengan nada tegas namun sopan, mengatakan bahwa kontrak dengan Mr. Gao telah dipastikan dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Wajahnya sedikit menegang saat mendengar respon dari seberang, lalu menjawab dengan nada datar. Ia tidak mengerti mengapa harus terburu-buru, padahal ada banyak pelatih di Chang'an. Akhirnya ia menarik napas dan menutup pembicaraan, menyatakan dengan tenang bahwa ia mengerti. Pintu ruang perawatan tertutup rapat, menciptakan suasana sunyi di luar. Di dalam ruangan, Gao Peng melihat bis di atas meja. Bis mungil berbentuk bunga berdiri tenang. Gao Peng lalu bertanya kepada Tuan Ma, apa yang terakhir kali kau katakan itu ini? Tuan Ma tersenyum dan menjawab mengangguk perlahan. Benar. Tampilan data bis muncul di layar satu persatu. Nama, Begonia, Semper Florence Spirit, level 3, kualitas normal, atribut kayu, status sehat dan bahagia, kelemahan api dan petir, syarat evolusi, esensi dari 100 Years Wood kali 1 dan tetesan Lower Dew kali 100. Gao Peng menatap bis itu dengan penasaran sambil bergumam dalam hati. Apakah ini jenis bis tanaman? Gao Peng menoleh sambil mengamati bis bunga itu dengan seksama. Ia kemudian mengatakan, bunganya cukup cantik, daunnya berpola fuchsia dan berpinggir bergerigi, dengan warna yang lembut. Ia menatap serius dan bertanya dengan nada tajam, apakah benar Tuan Ma berniat mengupgrade monster bunga ini? Tuan Ma menjelaskan dengan penuh semangat, dalam setengah bulan ke depan akan diadakan kompetisi Raja Bunga di kota Chang'an, dan ia berencana menggunakan bis bunga itu untuk merebut gelar Raja Bunga. Gao Peng terdiam sejenak, dalam hati ia bingung, bukankah itu termasuk kontes kecantikan? Namun pikirannya mulai terbuka, meski tanaman liar bisa bermutasi, bis berbasis tanaman justru mampu menghasilkan resonansi spiritual yang mampu menyingkirkan zine. Bahkan karena sifat penyembuhannya,
Jenis tanaman seperti ini kini lebih dicari sejak sistem United diberlakukan. Dan sekarang, keberadaannya benar-benar dipertimbangkan. Wajah Gao Peng menegang, ia merasa tak habis pikir. Keberuntungan Tuan Ma sungguh membuat iri. Qian menatap Tuan Ma dengan ragu dan berkata pelan, biasanya yang berpartisipasi dalam kontes Raja Bunga adalah para perempuan. Tuan Ma tersenyum sambil mengangguk. Ia tahu, sebagai pria ikut bersaing dalam kontes seperti itu memang terdengar aneh. Namun saat ia menggenggam lembut tangan bis bunga miliknya, ia melanjutkan dengan suara mantap. Ini adalah bis keduanya. Ia berharap langkah ini bisa menjadi awal yang baik, dan dalam hatinya ia yakin telah membuat keputusan yang tepat. Tuan Ma menatap penuh ketulusan dan berkata lirih. Ia hanya ingin lebih dekat dengan bis kecil itu. Tuan Ma mengatupkan tangan penuh harap dan memohon agar Gao Peng meningkatkan bisnya demi peluang menang yang lebih besar dalam kontes itu. Gao Peng sempat terdiam. Dalam hati ia mengakui, tak menyangka Tuan Ma ternyata begitu perhatian pada bis miliknya. Ia tersenyum tenang, menepuk dadanya lalu berkata yakin, jangan khawatir, percayalah padaku. Namun, beberapa saat kemudian nada suaranya berubah santai. Ia menyebut seperti biasa, biayanya jadi 3 kali lipat. Qian langsung menyeringai sambil memegang alat pembayar, matanya berbinar penuh semangat. Tuan Ma pun hanya bisa mengeluh pasrah. Gao Peng lalu meminta Qian menyiapkan bahan-bahannya. Gao Peng mulai menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan nada tegas. Ensen pohon berusia 200 tahun, 50 tetes spirit bunga dewi, 1 daun bunga spirit, 1 uang lonceng emas, 1 lemak lalat tajam, dan 1 rumput anom hitam. Qian langsung memberi hormat kecil dan menjawab semangat. Ia mengerti. Semua bahan itu tergolong umum dan ada toko yang bisa menyediakan secara lengkap. Tak lama kemudian Qian kembali membawa semua bahan ke meja dan melapor. Semuanya sudah siap. Gao Peng memeriksa sebentar lalu mengangguk pelan. Bahannya tidak buruk. Ia menoleh ke arah Tuan Ma dan Qian lalu menyuruh mereka keluar. Dengan nada santai tapi serius, ia berkata agar keduanya jangan mengganggu pekerjaannya. Tuan Ma dan Qian pun duduk bersila di luar ruangan, terdiam dengan wajah pasrah. Tuan Ma dan Qian tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan sambil panik. Qian berteriak histeris meminta Tuan Ma untuk tidak mengganggu Gao Peng karena ini adalah demi kebaikan bis miliknya. Namun di dalam, Gao Peng hanya tertawa kecil dengan ekspresi menyeramkan memegang jarum suntik berisi cairan berkilau. Sementara itu bis bunga nampak gemetar ketakutan di tengah bayangan pekat, mencoba mundur perlahan tapi tak bisa kabur. Cahaya tajam menyilaukan muncul dari suntikan yang didekatkan ke tubuh kecilnya, membuat bis itu menjerit panik. Qian langsung menutup mulut Tuan Ma yang hendak teriak, lalu kembali memohon pada Tuan Ma agar tidak mengganggu Gao Peng. Tuan Ma pun mengangguk pasrah. Kemudian terdengar suara Gao Peng yang membolehkan mereka untuk masuk. Gao Peng melangkah keluar dari kepulan asap hitam dengan percaya diri, lalu berkata santai, apakah kalian pernah melihat bis jenis tanaman yang berlevel 4? Begitu asap menghilang, bis bunga itu kini berubah menjadi jauh lebih anggun dan bercahaya. Namanya adalah Begonia 4 musim. Kini levelnya naik ke level 4 dengan kualitas elit dan atribut urban. Statusnya sehat dan bahagia meski masih memiliki kelemahan terhadap api dan petir. Qian menatap takjub sambil berseru pelan. Bagus sekali. Tuan Ma pun berseru girang. Ini benar-benar berhasil. Tak mampu menahan rasa syukurnya, ia langsung memeluk erat Gao Peng sambil berteriak, Master Gao, terima kasih banyak. Namun Gao Peng kesulitan bernapas dan berteriak balik, menyuruh Tuan Ma berhenti memeluknya. Sementara itu Qian tertawa kecil melihat adegan itu. Di tempat lain, suasana jauh berbeda. Seorang gadis berdiri di samping tubuh bis miliknya yang tergeletak tak sadarkan diri. Dengan suara lirih dan wajah kecewa, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku gagal lagi? Sementara itu tak jauh dari situ, beberapa siswa berjalan sambil berbincang. Mereka membicarakan betapa beratnya masa depan. Bahkan jika mereka lulus ujian, belum tentu bisa masuk ke sekolah ternama. Salah satu dari mereka mengeluh. Mereka mungkin harus bekerja dari pagi hingga malam dan belum tentu bisa menjadi duta atau mendapat pekerjaan layak. Namun yang lain berusaha tetap semangat. Berhenti sekarang bukanlah pilihan, ucapnya. Seseorang di antara mereka menambahkan, hanya 200 orang yang akan diterima. Setelah itu, mereka harus berlatih sebulan penuh sebelum menghadapi ujian selanjutnya. Mendengar perkataan itu, gadis itu berdiri tegak di tengah bayangan bisnya dengan mata penuh tekad.
Dalam hati ia bergumam, banyak orang bodoh merasa diri mereka pintar, tapi ia tak peduli. Apapun yang terjadi, ia akan terus mencoba demi menemukan seseorang bernama Gaopeng. Ia bersumpah takkan berhenti. Langit pagi menyinari hutan lebat yang membentang luas, menandakan dimulainya hari yang baru. Seekor makhluk kecil bermata bulat muncul di antara semak-semak, menatap lekat ke arah sesuatu. Ia berdiri diam terpaku melihat sekumpulan jamur merah menyala yang tumbuh subur di bawah pepohonan. Tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, matanya membelalak kaget. Sesuatu menghantamnya dengan kuat dari atas. Ia terlempar keras ke tanah. Tanpa sempat bereaksi, makhluk itu kini terjerat tali energi yang berkilau tajam. Tubuhnya tergantung di udara dengan ekspresi panik. Makhluk kecil itu meronta, berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari jeratan jaring laba-laba yang menahannya di udara. Ia menggeliat, mencakar, menarik tubuhnya dan nyaris berhasil. Namun sebelum ia sempat melarikan diri, semburan jaring baru meluncur dari balik pepohonan. Jaring-jaring itu terus menghantam dari berbagai arah, membungkus tubuhnya lebih rapat lagi. Dalam hitungan detik, makhluk kecil itu sudah tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terperangkap dalam lilitan lengket yang kuat. Dari kegelapan, makhluk-makhluk raksasa mulai bermunculan. Bis laba-laba. Jumlah mereka sangat banyak, menyelimuti hutan dengan aura mengancam dan perlahan mendekati mangsanya yang kini tak berdaya. Di tempat lain, terlihat sebuah toko sederhana berdiri di antara deretan bangunan modern. Toko itu bernama Toko Material Chenji. Di dalamnya seorang pria parubaya tengah duduk santai di balik meja kaca, membolak-balik sebuah buku catatan. Tiba-tiba terdengar suara, "Pak Tua Chen, seperti biasa, berikan aku 30 pon jarum pinus cedar," ucap Gaopeng dengan nada tenang. Pak Chen mengangkat kepalanya perlahan, ekspresinya lesu. "Bos Gao, kami kehabisan stok. Jarum pinus cedar, hanya 10 pon yang tersisa." Alis Gaopeng langsung berkerut. "Stok habis? Bukankah ada perkebunan di luar kota yang khusus membudidayakan jarum pinus cedar dan stoknya masih kehabisan?" Pak Tua Chen menatap serius layar tabletnya, lalu menghela napas berat. "Begitulah kejadiannya. Minggu lalu sekelompok laba-laba jahat muncul entah dari mana. Mereka melahap semua tanaman herbal di taman dan area itu sekarang dijaga ketat oleh tentara." Gaopeng menyipitkan mata membaca berita di layar. Mengerikan, teror monster laba-laba raksasa yang brutal. Dalam semalam mereka menyapu bersih wilayah hutan Chang'an. Pemerintah telah melarang warga sipil memasuki area tersebut tanpa izin. Pak Tua Chen melanjutkan dengan nada prihatin. Monster-monster itu sekarang menjadikan seluruh hutan sebagai sarang mereka. Jika pemerintah tidak segera bertindak, bisa jadi seluruh tanaman langka kita akan punah atau dimakan. Tiba-tiba seorang pria datang dan bertanya, "Tuan Chen, apa Anda memiliki kayu bintang primer?" Tuan Chen menjawab, "Tentu saja, berapa banyak yang kau inginkan?" Namun ketika Gaopeng mencoba meminta sesuatu, Tuan Chen menjawab sambil berjalan pergi, "Tuan Gao, aku sedang sibuk. Jika kau membutuhkan sesuatu, mari dibicarakan lain kali." Gaopeng hanya membalas singkat, "Baiklah, oke." Gaopeng kemudian nampak memikirkan sesuatu, menatap ke arah Tuan Chen dengan tatapan tajam sambil bergumam dalam hati, "Ini." Dalam benak Gaopeng perlahan tersusun asumsi seiring pikirannya menganalisis pola-pola yang terjadi belakangan ini. Pertama, kampus dan militer bekerja sama. Kemudian perusahaan keamanan datang kepadaku. Lalu kemunculan spesies laba-laba yang tidak diketahui. Sambil berjalan di tengah keramaian kota yang terlihat tenang, kegelisahan semakin kuat dalam dirinya. Dalam pikirannya ia menyimpulkan, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Bayangan mengerikan mulai muncul memperlihatkan sosok-sosok menyeramkan dengan mata merah yang tak terhitung jumlahnya, menandakan ancaman besar yang perlahan mendekat. Kemudian sebuah panggilan masuk ke ponsel Gaopeng. Di layar tertera nama Liu Shenlin. Gaopeng mengangkatnya. Liu Shenlin langsung bertanya, "Tuan Gao, apakah kau tahu tentang laba-laba abu-abu brutal yang baru ditemukan di hutan Ember?" Gaopeng menyipitkan mata lalu bergumam, "Laba-laba abu-abu brutal?" Beberapa saat kemudian, Gaopeng tiba di depan sebuah gedung bertuliskan Gedung Pertama Perusahaan Keamanan Perisai Biru. Manajer Liu berteriak sambil berlari, "Tuan Gao!" Pria itu melanjutkan sambil tersenyum, "Tidak perlu berbasa-basi lagi. Izinkan saya berbicara tentang informasi laba-laba raksasa dengan Anda." Karena jumlah besar laba-laba abu-abu brutal yang menyerang berbagai situs sumber daya, kini pemerintah bersama perusahaan keamanan dan beberapa organisasi swasta berniat menjelajahi hutan Ember hitam. Tujuan utama mereka adalah untuk memahami kebiasaan dan kelemahan laba-laba abu-abu brutal itu.
Sambil berjalan menyusuri koridor gedung, manajer Liu menjelaskan, perusahaan kita menerima tugas hari ini dan akan berangkat dalam 3 hari, tapi kami belum memiliki cadangan Imperial Beast yang cukup. Ia lalu menoleh pada Gao Peng dan melanjutkan, jadi saya ingin meminta Tuan Gao untuk melihatnya sebelumnya. Jika kita bisa mengupgrade beberapa belalang iblis sebelum kita pergi, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam misi ini. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak maju, itu bukanlah masalah. Gao Peng menanggapi, lebih baik kita melihat kondisi dari belalang iblis terlebih dahulu. Manajer Liu mengangguk sambil berkata, Tuan Gao harus bekerja keras. Perusahaan kali ini benar-benar serius mengambil peluang ini. Ia melanjutkan penjelasannya. Pada rapat-rapat sebelumnya, pemerintah koalisi telah menerbitkan banyak peraturan yang mendukung kekuatan non-resmi. Juga karena perubahan monster dalam beberapa tahun terakhir membuat pemerintah semakin kewalahan. Manajer Liu menunjukkan sesuatu dari perangkat di tangannya sambil berkata, konferensi ini telah membuka banyak kebijakan dan saya takut koalisi akan mengubah arah. Tuan Gao, mohon lihat. Manajer Liu menjelaskan sambil menunjukkan ke arah para monster. Semua belalang iblis milik perusahaan ada di sini. Kami juga mengatur tenaga ahli yang cukup untuk membantu Tuan Gao. Dengan ekspresi yakin ia menambahkan, jika berhasil hadiahnya akan membuat Tuan sangat puas. Gao Peng menjawab sambil tersenyum, saya tidak akan mengecewakan manajer Liu. Gao Peng melangkah mendekati barisan belalang iblis. Tangannya terulur menyentuh tubuh salah satu sambil menatap tenang seolah sedang memilih barang di toko. Dari kejauhan, pria berambut pirang menoleh pada manajer Liu dengan raut heran. Ia bertanya pelan, manajer Liu, apa yang Tuan Gao lakukan? Manajer Liu mengamati namun belum menjawab pertanyaan pria itu. Kemudian pria itu melanjutkan perkataannya. Sejak tadi ia hanya menyentuh dan melihat-lihat seperti orang tua yang sedang berbelanja. Pandangan pria berambut pirang itu semakin bingung. Ia berbisik lirih, aku sedikit ragu. Tuan Gao terlihat masih berumur 20 tahun. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Manajer Liu menatap tajam pada pria berambut pirang. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Ia memperingatkan, jika tak tahu bagaimana cara berbicara, maka bahkan kakaknya pun tak bisa melindunginya lagi. Pria berambut pirang langsung menunduk terburu-buru dan meminta maaf. Dalam hati, manajer Liu bergumam. Ia sendiri tidak tahu apakah semua ini akan berhasil, tapi ia telah mempercayakan masa depannya pada Gao Peng. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat ia menatap penuh harap. Gao Peng ini harus seperti yang kukatakan. Sementara itu Gao Peng meneliti barisan belalang iblis, menyebutkan dengan tenang pilihannya. Yang ke-8 sebelah kiri di baris pertama, yang ke-4 sebelah kanan di baris ke-4, dan yang besar di baris ke-7. Dengan senyum tenang Gao Peng berkata sambil menunjuk, tolong tinggalkan 10 belalang iblis yang baru saja kusebutkan. Siapkan laboratorium beserta obat pendukung, ramuan binatang, inti kristal, bubuk tingkat rendah, dan peralatan 10 salinan. Mendengar itu manajer Liu segera berseru tegas, cepat, siapkan semuanya sesuai yang dikatakan Tuan Gao. Pria berambut pirang mengangguk cepat menjawab singkat, baik. Dari kejauhan ia masih tertegun tak percaya. Hanya 10 menit di antara ratusan binatang imperial. Tepat 10 binatang terkuat terpilih. Tidak lebih tidak kurang. Manajer Liu tertegun, matanya melebar kagum. Ia membatin, kecepatan ini, tingkat akurasi ini sangat menakjubkan. Tidak, bahkan ini lebih cepat dari seorang senior baru. Wajahnya semakin serius saat ia menambahkan dalam hati. Dan yang paling menakutkan, umurnya masih terbilang muda. Sementara itu, beberapa staf bergegas mendorong tumpukan kotak besar ke arah Gao Peng. Dengan pakaian laboratorium dan masker, Gao Peng terlihat cekatan, memimpin persiapan bersama tim yang membantunya tanpa ragu. Singkat cerita, tiba-tiba terdengar suara berhasil. Manajer Liu yang duduk tak jauh darinya sontak menoleh kaget. Hah, Tuan Gao? Manajer Liu melangkah maju, menatap ke arah cahaya terang. Di mana? Ucapnya tenang. Tiba-tiba sinar menyilaukan muncul, memperlihatkan belalang iblis yang kini memancarkan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Manajer Liu terperangah, suaranya bergetar. Lihat, meningkat. Sorak gembira pun terdengar. Orang-orang mengangkat tangan tinggi sambil berseru riang. Yeah! Pria berambut pirang mengepalkan tangan dengan wajah penuh semangat. Hebat! Manajer Liu benar-benar menakjubkan, serunya kagum. Manajer Liu menatap hasil di depannya dengan mata berbinar. Ternyata,
Jet Mantis tingkat 4 pemimpin, dan ini evolusi kualitas sempurna, ucapnya. Suaranya bergetar takjub. Sementara itu, Gaopeng berdiri tenang di samping Jet Mantis yang baru saja berevolusi. Manajer Liu menatapnya dengan senyum puas. Gaopeng ini benar-benar luar biasa. Aku benar-benar menemukan harta karun, batinnya. Jadi, singkat cerita, setelah kejadian sebelumnya, waktu sudah berlalu dan Gaopeng kini berada di camp pelatihan, fokus melatih dasi. Di camp pelatihan, suasana nampak serius. Gaopeng berdiri tegap dengan stopwatch di tangannya. Timer mulai, ucapnya pelan sambil menekan tombol. Kilatan cahaya ungu segera muncul. Terlihat Daji menghancurkan sebuah batu dengan kekuatan yang begitu cepat. Beberapa detik kemudian, Gaopeng melirik stopwatch di tangannya. 7,47 detik. 0,4 detik lebih cepat dari rekor terakhir. Wajahnya menampilkan senyuman puas. Ia menepuk kepala Dazi yang berdiri penuh semangat di sisinya. Kerja bagus. Ayo, ini cemilan kepiting favoritmu. Dazi menatap dengan mata berbinar, mencicit riang sambil menerima cemilan itu. Tiba-tiba sebuah tawa terdengar oleh Gaopeng, namun Gaopeng hanya diam menanggapi tawa itu. Di sisi lain, beberapa siswa terlihat mulai bercanda dan bermain-main selama waktu pelatihan. Instruktur memperingatkan. Instruktur hanya peduli pada siswa yang bekerja keras dan tidak peduli dengan siswa yang lalai. Seorang siswi menerima arahan lalu instruktur menambahkan, kamu memiliki pemahaman yang baik, sekarang kamu hanya perlu melatih refleksmu. Siswi itu mengangguk, terima kasih instruktur. Mendengar perkataan sang instruktur, di sini Gaopeng bergumam, benar, jika kau bahkan tidak bisa memanfaatkan pelatihan ini, maka kau tidak akan dapat pergi ke medan perang. Tiba-tiba teman sekelas Gaopeng muncul dan berkata, kau sudah melatih bismu dengan sangat baik. Wanita ini bernama Mu Tieying. Gaopeng menoleh menyadari sosok tinggi menjulang di hadapannya. Astaga, tinggi sekali, batinnya. Ia berpikir dengan canggung. Jika dia seorang pria, dia pasti akan disebut pria raksasa. Dengan senyum kikuk, Gaopeng hanya menjawab, haha, terima kasih untuk pujiannya. Mu Tieying menatap Gaopeng dengan serius. Gaopeng, aku di sini ingin bekerja sama denganmu. Gaopeng sedikit bingung. Kenapa aku? Tanyanya. Mu Tieying lalu menjelaskan. Di tengah dan pada tahap pelatihan selanjutnya, pertempuran akan terjadi. Tim akan dibagi dan skor dihitung per kelompok. Yang lain tidak kompeten dan tidak sepemikiran dengan mereka. Gaopeng terdiam sejenak, dalam hati bergumam. Oh, teman sekelasku ini terlihat sederhana. Bahkan dia cukup pintar berbicara. Ia pun melirik. Matanya menyipit. Di mana bismu? Mu Tieying tersenyum canggung sambil menggaruk pipinya. Dengan nada santai ia menjawab, ini, tunggu sebentar. Tanpa berkata banyak, ia menggigit jarinya sendiri dengan tenang. Lotus Seed, ucapnya pelan. Tiba-tiba permukaan tanah bergetar ringan. Dari balik asap, muncul seekor bis besar berbentuk logam dengan tatapan tajam. Suara dentuman keras mengiringi kemunculannya. Gaopeng langsung menoleh, sementara Mu Tieying berdiri tegak di sampingnya. Tersenyum puas meski matanya sedikit berkeringat karena tegang. Dengan bangga, Mu Tieying memperkenalkan bis miliknya. Ia menunjuk ke arah makhluk besar di sampingnya dan berkata dengan senyum lebar, ini adalah bisku, Lotus Seed. Sambil menepuk tubuhnya yang kokoh, ia menambahkan, dia adalah badak baja. Gaopeng memandangi bis itu dengan ekspresi kaget. Besar sekali, gumamnya pelan. Dazi yang berdiri di sampingnya pun ikut menatap dengan bingung. Namun sebelum melanjutkan, Mu Tieying nampak sedikit ragu dan mulai menjelaskan dengan nada lemah lembut. Tapi sebelum kau mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku, aku ingin mengatakan sesuatu. Ia menunduk sedikit, mengelus punggung bisnya. Lotus Seed sangat pemalu. Gaopeng dan Dazi menatap dari kejauhan saat Mu Tieying melanjutkan dengan pelan. Saat menyeberang jalan, dia bahkan akan memberi jalan kepada monster yang ukurannya jauh lebih kecil darinya. Ingatannya, Lotus Seed terlihat bercingkak gugup membiarkan makhluk kecil lewat di depannya. Mu Tieying menjelaskan sambil mengepalkan tangan. Tapi dia lebih dari memenuhi syarat untuk bertahan sekarang. Mungkin karena bekas lukanya. Gaopeng mengangguk pelan dan menambahkan, dia sangat toleran terhadap rasa sakit. Ia menatap serius sambil berpikir dalam hati. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengannya. Pikirannya terus berjalan cepat. Terdapat banyak binatang material di luar sana, tapi 99% dari mereka hanyalah kualitas biasa. Hanya segelintir kecil yang bisa mencapai kualitas elit. Sebuah layar data muncul di hadapannya menampilkan informasi tentang badak baja. Level monster 12,
monster tingkat elit, kualitas elit, atribut emas, status bahagia dan sehat. Gao Peng kemudian bergumam dalam hati, dan hanya ada 2 binatang imperial dengan kualitas elit. Badak bajak ini adalah salah satunya. Gao Peng menyusun rencana dalam pikirannya. Dazi akan mengambil jalur serangan dengan atribut racun, jadi rute pertahanan dari binatang imperial cocok untuk kami. Ia menatap ke arah proyeksi taktis di hadapannya. Ini akan memberi lebih banyak ruang dan waktu bagi Dazi untuk menyerang, serta lebih banyak opsi dalam taktik. Mu Tieying menunggu dalam diam. Gao Peng nampak berpikir cukup lama, membuat suasana menjadi sunyi. Dalam hatinya, Mu Tieying mulai ragu. Pasti dia tidak mau, ucapnya. Ia menunduk sedikit, ekspresinya berubah sendu. Lotus Seed mungkin tidak cocok untuk bis dalam pertempuran royal, dan ini juga tidak adil untukku. Ia mengepalkan tangan pelan, menahan perasaan kecewa. Cih, gumamnya lirih. Gao Peng tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata tegas, "Tunggu sebentar, aku terima." Mu Tieying terkejut menatapnya sambil bertanya, "Apa?" Dengan senyum tenas, Gao Peng menjawab, "Tidak masalah jika dia memiliki temperamen yang pemalu. Aku dapat melatihnya nanti." Ia lalu menunjuk santai sambil tersenyum. Lagi pula, kupikir, pasti melelahkan jika harus berkomunikasi dengan sampah. Mata Mu Tieying langsung berbinar, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Dengan semangat, ia langsung melompat sambil berseru, "Tepat sekali, teman sekelas Gao Peng." Saking bahagianya, saat bersalaman, tubuh Gao Peng sampai terombang-ambing membuat Dazi hanya bisa terdiam terpaku. Di sisi lain, area kerjasama. Di hutan bara hitam, sekelompok orang nampak berkumpul mengikuti instruksi. Seseorang memberi perintah tegas, "Tolong kumpulkan semua pemimpin tim dan manajer yang diundang ke area terbuka." Seorang wanita berambut merah muda menatap ke depan dan berkomentar pelan, "Aku tidak mengharapkan manajer Liu ada di sini." Manajer Liu langsung merespon dengan santai sambil tersenyum, "Haha, kaptenmu pasti bercanda." Dalam benak manajer Liu, 2 wanita dari tim elemen api muncul dengan aura membara. Mereka nampak percaya diri, seolah tak gentar menghadapi apapun. Manajer Liu tersenyum yakin. Menurut data terbaru, laba-laba abu-abu brutal sangat takut pada api. Ia berpikir tak ada yang bisa menandingi timmu dalam penguasaan elemen itu, dan kali ini Kapten Song pasti akan memimpin. Sementara itu, kaptenmu menatap ke depan sambil membayangkan sosok belalang iblis dengan suara tenang. Ia berkata, "Aku tidak berani." Manajer Liu dijuluki sebagai pembunuh hutan, dan untuk pertama kalinya ia merasa mungkin manajer Liu yang akan lebih dulu menyelesaikan misi ini. Ya, sebenarnya mereka ini tengah saling menyindir satu sama lain. Terlihat mereka tersenyum sambil tatap menatap, menandakan mereka adalah saingan. Kemudian salah satu kapten berdiri di hadapan para hunter yang telah berkumpul dan menyambut mereka dengan tegas. Ia mengatakan, senang melihat mereka datang, lalu melanjutkan penjelasan. Ia yakin semua orang sudah membaca informasi baru yang keluar kemarin. Menurut analisis, kemungkinan besar laba-laba abu-abu brutal telah memangsa banyak korban, lalu membawa mereka ke sarang sebagai cadangan makanan untuk induknya. Kapten itu menegaskan, semua orang tahu begitu induknya mendapatkan cukup makanan, maka serangan laba-laba berikutnya akan jauh lebih menakutkan. Kapten itu berkata dengan tegas, misi kali ini sangat penting. Kami harap kalian semua dapat bekerja sama dengan tulus. Ia melanjutkan, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas ini. Hadiahnya tidak akan mengecewakan. Beberapa pasukan mulai berdiskusi. Seorang pria berambut merah berkata, militer memang sedang bersikap baik pada kita, karena takut organisasi sipil bertindak sendiri. Pria di sebelahnya menimpali, pastikan misi ini selesai. Jangan sampai ada konflik atau kelelahan di antara kita. Kaptenmu lalu bertanya dengan datar, apa yang manajer Liu pikirkan? Manajer Liu menjawab singkat, jangan terburu-buru. Mari kita lihat. Kapten itu memberikan isyarat sambil menekan alat komunikasinya. Suaranya terdengar tegas dan jelas. Sepertinya kalian tidak keberatan. Jadi mari kita mulai misi ini. Sesuai kesepakatan, kita akan memberikan pemadam kebakaran terlebih dahulu. Ia tak membuang waktu. Perintah segera diluncurkan dengan nada cepat. Bersiap, arah jam 3. Tembak! Laras meriam meledak di depan melontarkan proyektil dengan kecepatan tinggi ke sasaran yang telah ditentukan. Ledakan dahsyat menghantam daratan, memecah keheningan dengan gelombang api yang membumbung tinggi ke langit. Kilatan cahaya dan semburan panas menghempaskan puing-puing ke segala arah. Permukaan tanah terguncang hebat, meninggalkan kawah besar yang hangus. Debu tebal memenuhi udara, batu-batu berterbangan, sementara sisa dentuman masih bergema. Ketika asap mulai mengendap, terlihat bekas ledakan yang mengoyak tanah. Lubang-lubang besar menganga,
sunyi namun menyimpan ancaman. Manajer Liu mengamati sisa ledakan dari kejauhan lalu berbicara dengan nada tenang sangat bermakna. Kau lihat, setelah berbicara begitu banyak, kau masih harus menunjukkan ototmu dan menakut-nakuti kami, kerumunan orang ini. Dianggap juga sebagai rasa cinta tanggung jawab yang mendalam. Kaptenmu berdiri diam di sampingnya dan berkata, terus? Ia menarik napas singkat lalu menatap ke depan. Pemerintah melakukan eksplorasi ini dengan sangat serius dan artileri ini dimaksudkan untuk menghalangi kita. Nada suaranya mengeras, tapi ini akan melemahkan kekuatan monster itu untuk kita. Jika kita tidak menunjukkan sesuatu yang nyata dalam misi ini, kita tidak dapat membenarkannya. Kaptenmu menunjuk ke depan dengan kesal, dadanya Daik penuh tekanan. Kau bahkan belum melakukan apapun. Di hadapannya berdiri 8 bis imperial berpostur tinggi dan kokoh. Tubuh mereka memancarkan aura mengancam. Ia menambahkan cepat. Bis imperial tingkat pemimpin 8 dari mereka. Bahkan organisasi lain masing-masing hanya punya 3 atau 4 ekor saja. Manajer Liu menanggapi dengan santai, tertawa pelan sambil mendorong kacamatanya ke atas. Haha, itu karena mereka masih memiliki kartu as, tidak seperti kami yang sejujurnya. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari kejauhan, memecah percakapan. Beberapa orang di sekitar mulai panik. Suara apa itu? Teriak salah satu dari mereka. Matanya mencari-cari arah datangnya bunyi mencurigakan itu. Salah satu anggota tim melangkah cepat mendekat. Wajahnya tegang. Manajer Liu, ada yang salah dengan belalang iblis. Mereka kelihatan sangat ketakutan. Mendengar itu, manajer Liu langsung menoleh dengan bingung. Apa? Di saat bersamaan, sesuatu yang besar menyentuh tanah. Dengan hentakan berat, cakar raksasa muncul perlahan dari balik semak, menandai kedatangan ancaman yang belum terlihat sepenuhnya. Suasana menendak mencekam. Dari balik kabut hutan yang terbakar, cahaya merah menyala. Sesosok kera raksasa muncul. Tubuhnya diselimuti bulu putih dan kepalanya menyerupai ayam jantan. Dengan mata menyala merah membara, setiap langkahnya mengguncang bumi, menyapu rasa takut ke seluruh penjuru. Para pemburu terdiam, membeku, napasnya tercekat. Manajer Liu mundur selangkah, wajahnya pucat, matanya membelalak. Ini, aura ini adalah monster tingkat Lord.